yaktimun. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadratul mukarramin alimil ulama asatid wal asatidah, wabil khusus rekan kami Ustaz Ahmad Bunaiti, Ustaz Yunus, Ustaz Nasik, Ustaz Samsudin, SSMMPD, Ustaz Haikal, dan Ustaz-Ustaz yang lain yang belum kami sebut, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami. Para sesepuh, para hujaj, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik tingkat RT maupun tingkat RW, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sahibul musibah, Ibu Dede, saya biasanya manggil Mpok Dede, dan keluarga besar, mudah-mudahan terus diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani. Dan para jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tadi kita sudah zikir, tasbih, tahmid, kemudian juga sudah kita bacakan doa. Nanti sebelum kita tutup dengan doa penutup, biar menambah pahala takziah kita, saya akan menyampaikan satu hadis saja. Yang terpenting mudah-mudahan di malam yang ketujuh ini almarhum Ma'in bin Sahin ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islamnya, menjadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam situasi kondisi yang saat ini, angka kematian luar biasa. Hampir setiap saat, setiap detik ada informasi kematian. Kalau Nabi mengatakan nasihat yang mujarab, terapi buat kita, pertama menjenguk orang yang sakit. Jadi kalau orang yang sakit kita jenguk, itu nasihat buat kita. Kalau orang yang sakit mau makan nggak bisa, mau minum nggak bisa, mau tidur nggak bisa, rokok bisa nggak orang sakit? Nggak bisa. Dan kadang-kadang kita kalau menjenguk orang sakit yang biasanya tumben kita bawa, tidak bawa, kita bawa. Anggur yang biasanya kita nggak bawa, ketika menjenguk orang sakit kita bawain anggur, kita bawain jeruk. Nah kalau orang yang sakit kira-kira makan jeruk, makan anggur kagak? Kagak. Nah itu anggur jeruk buat siapa? Buat yang jaga. Nah itu nasihat. Ini teman kita yang sakit besok gua gimana? Ya mah enak ada bininya, ada yang jagain. Gua yang kagak punya bini. Ada sini kagak punya bini. Jangan tunjuk-tunjukkan. Dia mah enak, ada yang jagain, ada yang ngurusin. Ntar gua kalau sakit gimana? Kembali ke kita. Ternyata yang kita jenguk itu meninggal dunia. Nah, kata Nabi lagi, kababil mauti wa'id. Nasihat lagi buat kita. Ya Allah, teman main gua, teman kalau ngelancong bareng-bareng sekarang terbujur kaku. Dia mah enak, dengan anak banyak, ada bini. Gua ntar gimana? Nah, kembalinya ke kita. Jadi setiap ada kematian itu nasihat buat kita. Ini nasihat satu banyak luar biasa. Nah, kalau kata Nabi mah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah.
Nih, satu hadis aja saya terangin. Ada Nabi, makam atau kuburan itu adalah rumah pertama masa akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan rumah terakhir masa di dunia. Karena posisi makam itu masih di dunia. Cuman kata Nabi, man najah fama ba'dahu aisa. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, baik, beriman, bertakwa, dengan masyarakat bergaul, maka menunggu ratusan tahun sampai kiamat didatangkan, dibangkitkan, enak, tidak terasa. Wa ilam yanju fama ba'dahu asyad. Tapi mereka yang meninggal pas meninggalnya su'ul khotimah, tidak taat kepada Allah, dalam keadaan maksiat, ratusan tahun dia dimakamkan sampai datang kiamat dibangkitkan dalam keadaan tersiksa. Ini kata Nabi. Kata Nabi. Makanya kita kan sehari-hari udah latihan mati, Pak. Udah latihan tuh. Apa tuh biasa nama kata mati? Kalau mau tidur kita kan diajarin doa tuh sebelum tidur. Biasanya doanya gimana? Bismika. Baca doa kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku mati. Mati kita. Dengan namamu aku hidup. Berarti ketika kita mau tidur kita mau mati tuh, Pak. Coba orang kalau tidur kita siram, dia lari kan? Ya kalau udah disiram bangun dia lari. Orang kalau tidur itu mati, Pak. Cuman orang kalau lagi tidur itu yang meninggalkan fisiknya rohan. Kalau meninggal beneran ruh. Rohan sama ruh nih saudara nih. Orang yang lagi tidur, rohannya pergi, kesadarannya pergi. Karena kalau orang lagi tidur, bangun jangan dikagetin. Biasanya marah apa tersenyum? Marah, kaget. Kenapa kaget? Karena rawan datang secara tiba-tiba. Biasanya pusing kita kalau kecuali kalau lagi tidur dikagetin, geblok pakai duit segepok. Lain lagi tuh masa nasi kan? Lain lagi tuh mah. Banget itu. Bangun kita tidur tuh. Doa lagi kata Nabi, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, segala puji saya dibangunkan lagi, dihidupkan lagi. Berarti kita dari mati tadi jadi hidup. Cuman Pak, ada orang yang tidurnya nyenyak. Nggak boleh senderan di tembok, ada kipas angin, nguap dah. Orang rono, jangan nunjuk. Ada angin. Senderan sama tembok, ada kipas angin, nguap pules. Ya tidur lah tuh. Bangun-bangun, jam 6, jam 8, enak buat tidurnya. Tapi di antara kita ada yang tidurnya Pak, dikit-dikit bangun. Dia tidur, bangun. Baru jam 12. Dia tidur lagi, bangun lagi Pak, jam 1. Dia tidur lagi, bangun baru jam 2. Itu Pak, orang yang tidur dikit-dikit bangun, perjalanan malam lama. Dan ada di antara kita yang susah tidur. Anak 6 sakit semua, ada yang cika, ada yang bisul, ada yang pilek, ada yang demam, tagihan di mana-mana lagi. Orang sono, angsuran belum dibayar, jam 12 masih melotot Kak. Lewat jam 12, jam 1 masih melotot, belum bisa tidur. Sampai subuh belum bisa tidur. Itu orang yang tidak bisa tidur, perjalanan malam lamanya luar biasa. Ini kita doain nih di malam yang ke-6 Bapak Main bin Said ini mudah-mudahan tidur yang nyenyak. Amin. Kenapa tidurnya? Walaupun ratusan tahun dimakamkan sampai datangnya kiamat, tapi terasa cepat, seperti orang yang tidur nyenyak. Kita kan kalau takziah, Ustaz tuh sering menyampaikan ayat ini, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah itu artinya, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu orang yang tidur pulas.
Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhanmu. Kembali kepada Tuhanmu, masuklah surgaku. Itu jiwa yang tenang, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau lagi tidur, kadang-kadang kita mimpi, Pak, betul ya? Mimpi juga tergantung sifat fisik kita. Ada mimpi kita, mimpi yang kagak enak. Apa misalnya mimpi kagak enak tuh? Yang paling gampang digigit macan lah ya. Kejar macan digigit. Ketika digigit kita terbangun. Apa kita bilang? Alhamdulillah. Untung mimpi. Coba kalau beneran. Aduh, badanku udah acak-acak macan. Tuh. Dan di antara kita ada yang tidurnya mimpinya indah, Pak. Indah sekali. Yang mungkin mimpinya indah karena lagi senang. Di dompet walaupun 5 juta di dompet doang ada. Belum di bawah bantal. Mimpinya indah. Apa misalnya mimpinya indah? Biasa kalau orang laki umpama nih Pak ya, umpama misalnya nikah. Nah, nikah. Malam pertama dah, malam pertama. Lagi asik malam pertama terbangun. Apa dia bilang? Ya, mimpi. Coba beneran, asik kali gue ya. Mimpi. Cuman kalau kita tidur, kemudian kita mimpi buruk, ada menyadarkan diri, kita bisa memperbaiki fisik. Tapi kalau sudah terbangun, pas sudah di alam barzakh, dan ada tuh ayat yang sering kita baca kalau khatamah itu alhaakumut takatsur. Ya, apa ya? Biasa tarawih itu rakaat pertama alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur itu artinya apa, Pak? Rutinitas kehidupan dunia kadang-kadang melalaikan kita. Jadi kita kan sehari-hari rutin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, yang kerja biasa ada di rumah hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Itu yang kerja. Yang agak kerja di rumah setiap hari ada. Begitu terus seminggu lewat, sebulan lewat, setahun. Kadang-kadang kita baru sadar, aku baru kemarin umur 20 tahun, sekarang udah 40. Ada di antara kita yang baru sadar, baru kemarin umur 40, sekarang udah 50. Yang 60, baru kemarin gua 60, sekarang udah 61. Baru kemarin Idul Adha, kemarin lewat lagi Idul Adha. Cepat banget, betul ya? Nah, di antara waktu murusaha perjalanan waktu seperti awan itu berjalan, kita tidak merasakan. Waktu juga sama, Pak. Kalau di antara kita ada, mohon maaf, masjid yuk, kali-kali sholat, gabung sama orang, apa dia bilang, aku capek banget. Lu aja duluan dah. Ada yang bilang gitu, ada tuh. Ini lu tumben nih hari Minggu ada di rumah. Yuk kita silaturahim yuk, kita memanjangkan usia, tambah rezeki. Aduh, semalam lembur. Lu aja dah duluan. Alasan kayak gini sekali dia tambah besok, tambah lagi. Begitu aja tarsok hatta surtumul maqabir. Kata Allah, firman Allah, sampai di antara kita ada yang terperanjat sudah berada di alam kubur, Pak. Apa kata dia? Rabbi lalla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum nasar. Ya Allah, ternyata alam barzakh ada, alam kubur ada, mana belum sempat sholat lagi, belum sempat ngaji lagi. Apa dia bilang? Akhartani, kembalikan saya ke bumi sesaat. Ngapain sesaat? Fa asaddaqa, saya pengen sedekah, saya pengen jadi orang yang soleh. Nah, kalau ada yang baru sadar pas di alam barzakh, pengen sedekah, pengen jadi orang yang soleh, kira-kira bisa kembali nggak, Pak? Kagak. Walaupun tangis kita darah, kalau sudah di alam barzakh kita terperanjat, tidak akan pernah kembali. Jadi latihan yang benar itu latihan ketika tidur.
Bermimpi yang buruk bisa memperbaiki diri kita. Tapi kalau ketika sadar sudah di alam barzakh, walaupun tangis darah tidak akan pernah bisa kembali. Mudah-mudahan para jamaah yang di depan saya ini mudah-mudahan masuk tidur yang nyenyak, tidak ada banyak masalah, perjalanan waktu begitu cepat, kemudian mudah-mudahan semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ini kita selalu ditanya oleh jamaah, Pak Ustaz, Kiai, saat ini angka kematian banyak. Yang meninggal itu para tokoh masyarakat, para kiai, para habaib. Kira-kira tanda-tanda apa? Nah, kalau saya jawab tidak terlalu sulit. Memang udah waktunya. Ya. Belum waktunya. Sebab kematian itu memang sudah pasti, babun, pintu yang semuanya kita pasti lewati, itu sudah pasti. Cuman memang kalau mengikuti sunnah Nabi itu meninggal usia 63 tahun ya, 63 tahun. Berarti kalau malam ini ada yang umuran 62 tahun 11 bulan, ada berarti seminggu lagi. Itu kalau sunnah Nabi. Nah, ternyata nggak itu, atau meninggal itu bukan sesuai dengan abjad. Jadi yang A mati duluan, yang A, misalnya siapa yang A, Ali, Asep, Agus, kan namanya Asep, Agus, nggak ada. Coba lagi namanya Ahmad, ya Ahmad. Ternyata bukan abjad. Karena kematian itu bukan harus tua dan bukan harus muda, udah ada jadwalnya Pak. Tadi wali ummatin aja. Setiap kita udah ada tanggalnya tuh. Tahun sekian, bulan sekian, ente mati. Cuman Allah kayak kasih tahu. Yang Allah kasih tahu apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalnya cuma satu, takwa. Jadi jangan terlepas kita ini tidak takwa. Mau senang, takwa. Mau sedih banget, takwa. Sebab kenapa? Kematian bukan datang ketika sedih, kematian bukan datang ketika senang. Cuman memang anjuran saat ini nih, jangan sampai kita sedih, jangan sampai kita stres, ujung-ujungnya imun tubuh kita rendah, akhirnya corona masuk ke dalam tubuh. Saat ini kita harus banyak tersenyum, banyak gembira, banyak menghibur diri, jangan gampang marah. Itu. Jangan stres, jangan ngomel. Kalau pengen panjang umur, jangan marah, jangan ngomel, jangan stres. Insya Allah kita akan sehat. Anjuran hanya gitu. Ini udah duit kagak ada, stres. Udah duit kagak ada, bingung. Udah duit kagak ada, sakit. Berarti usaha kita harus senang, usaha kita harus senyum. Jadi yang meninggal itu memang sudah ada waktunya, bukan berarti tanda-tanda kiamat. Kalaupun ada yang sadar kita tanda kiamat, cepat taubat kepada Allah. Yang belum nikah cepat nikah, yang belum punya anak mudah-mudahan punya anak, yang punya ini ya urusin. Mari para jamaah kita tutup pengajian kita dengan doa penutup. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Ma'in bin Sa'in diterima iman Islamnya, segala salah dan khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan alam kuburnya dan dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah. Buat keluarga besar Ibu Dede, mudah-mudahan dengan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah, sehat jasmani maupun rohani. Buat kita, keluarga kita, anak tulang kita, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat saudara kita, keluarga kita, anak tulang kita yang mungkin saat ini terbaring sakit, apapun penyakitnya, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat saudara kita, keluarga kita yang saat ini mungkin dapatkan kesulitan, apapun permasalahannya, mudah-mudahan bukan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala.
dan virus yang masih mewabah, Allah yang mempunyai kuasa, mudah-mudahan virus sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, keluarga kita, masyarakat kita khusus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hajriyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واغفرنا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامات الفاتحه وبموجة الفاتحه يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم اجعل اولادنا وبناتنا وذرياتنا وتلامذنا واساتذتنا من اهل الخير ومن اهل العلم ومن اهل التقوى. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والاخره انك على كل شيء قدير. دعوهم فيها سبحانك وتحية فيها سلام ودعوهم ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.